Selamat datang di Untung Spot. Tanpa banyak basa-basi, gua cuma mau bilang ada beberapa komika yang sangar dan bagus penampilannya. Tapi sayangnya lo semua banyak yang belum tahu mereka, karena materi mereka gak mungkin ada di TV atau bahkan di sosial media sekalipun. Ini adalah salah satunya komika sangar tersebut. Namanya Abraham Tino. Dia akan menjelaskan kenapa dia lebih memilih untuk tidak terkenal dan tidak peduli untuk mencari uang dari dunia stand-up comedy. Hai, ya gue Panji Pragiwaksono. Enggak ding, nggak ada tanda-tanda kebotakan. Ya gue Abraham Tino. Gue akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bung Danet Pustama. Ya langsung aja, ini pertanyaan yang pertama. Walaupun publik stand-up comedy udah tahu dan memuji materi lu, which I don't think I deserve any of that, honestly. Tapi secara umum publik banyak yang belum tahu lo. Yeah, well, for a lot of good reason, let's just keep it that way. Karena materi lo sangat susah masuk TV, bahkan YouTube sekalipun. Nah, there you go. Ya, gue sangat menyadari bahwa apa yang gue tawarkan itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu, bukan sesuatu yang enak didengar. It's not gonna make you feel good. It's not gonna make you feel any better about yourself, which I think it's the exact opposite of what comedy should make you feel. Dan gue juga menyadari bahwa banyak materi gue yang sangat berpotensi untuk jadi masalah gitu. Dan ngelihat yang kejadian yang udah-udah, di mana beberapa temen stand-up comedian gitu kena masalah tuh datangnya selalu sporadis gitu, dimana sorry, corona, nggak deh, ya datangnya selalu sporadis gitu, dimana yang diserang, yang diintimidasi oleh publik tuh bukan cuma mereka secara personal, tapi juga orang-orang di sekitarnya gitu, orang-orang terdekatnya gitu. Yang mana I don't think it's fair. Gue juga ngerti itu kultur mulai berkembang sejak kapan gitu. Dan karena nggak terlihat juga tanda-tanda bahwa it's gonna change anytime soon, ya gue lebih memilih untuk tidak memajang penampilan gue di kanal-kanal yang bisa diakses oleh umum gitu. Because I think it's gonna be very selfish of me kalau misal nantinya orang-orang terdekat gue terkena imbas dari terkena imbas dari masalah yang mungkin timbul karena congor gue gitu. Ya semoga aja sih enggak ya. Tapi ya selama kondisi masih seperti ini, ya most likely it will happen gitu. Apakah lo tidak minat menurunkan tingkat keresahan lo supaya bisa masuk TV atau ikut kompetisi TV supaya bisa lebih terkenal? Terkenal tuh, ketenaran tuh bukan lagi sesuatu yang mendorong gue untuk tetap berada di skena komedi gitu. Sudah bukan lagi itu gitu. Bukan karena gue udah terkenal, gue masih jauh dari terkenal. Dan bahkan sebenarnya gue menghindari untuk menjadi terkenal gitu, karena mengingat bahwa gue punya banyak kecacatan karakter gitu, kecacatan perilaku. Nothing illegal, it's just socially alarming. Ya, yang mana membuat gue nggak akan bisa ditempatkan di bejana kaca bernama ketenaran gitu. Yang mana semua orang akan bisa memperhatikan tingkah laku gue, perilaku gue, kata-kata yang gue ucapkan gitu. Dan gue sangat salut gitu sama teman-teman gue yang bisa hidup di menyelesaikan diri dengan situasi yang demikian. I'm happy for them. It's just amazing that they have what it takes. And unfortunately, I don't know, I don't have what it takes to live such life gitu. Ya, ikut kompetisi TV. Ya, gue pernah ikut audisi Suci 2. I'm not gonna lie to you, di awal-awal dulu yang membuat gue bergabung di stand up ya karena the limelight of stand up comedy gitu. Dimana gue pikir
stand up comedy akan bisa menjadi mata pencaharian gue gitu, seperti kebanyakan orang. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dan seiring gue semakin mengenal diri gue sendiri, gue semakin menyadari bahwa gue punya banyak banget pikiran-pikiran nggak beres gitu yang menurut gue kalau terus-terusan gue piara nantinya akan berubah menjadi perbuatan gitu, and it's not gonna end well for everybody, especially for me gitu. Dan di saat itulah gue mulai menyadari bahwa stand up mulai berubah fungsi di hidup gue, yang tadinya yaitu tadi yang sebagai kayak mata pencaharian utama gitu, mau gue jadiin sebagai mata pencaharian utama, kemudian berubah menjadi sarana untuk meluapkan itu gitu, sarana untuk mengeluarkan pikiran-pikiran nggak beres ini. It's a vessel to keep me sane gitu, it's a tool to make me to keep me sane. Nah tapi di masa-masa gue kayak di masa-masa awal gitu gue ikut audisi Suci itu Suci 2 itu, I didn't know any better. Gue nggak tahu bahwa kalau sudah menyangkut TV itu ada pakem-pakem yang harus diikuti gitu. Dan di audisi itu gue bawain materi yang pada dasarnya masih vibe-nya masih sama kayak gue sekarang, cuman mungkin kalau dulu craft-nya lebih kayak yang apaan dah. Kalau inget jokes zaman dulu tuh kayak rasanya kayak aduh serius lu nulis kayak lu yang nulis kayak gitu ke diri gue sendiri. Rasanya itu kayak gitu. Gue bawain dan jelas hasilnya adalah gue nggak lolos audisi. Tapi di saat itu Kang Isman tuh ada di lokasi dan dia bilang ke gue setelah audisi, dia bilang ke gue kalau kayak lu tuh ya udah mendingan lu cari jalan lu sendiri gitu. Yang mana waktu itu gue masih bingung apa maksudnya. Yang kemudian lambat laun gue mulai ngerti bahwa liga tempat teman-teman gue berlaga itu yang ada di atas sana, it's not really my place, it's never gonna be my place. Karena jalur yang gue tempuh memang tidak mengarah ke situ gitu. Selanjutnya beat lo yang paling bersahabat itu aja adalah beat tentang bayi jelek. Dan sudah tidak mungkin ada di TV. Obviously beat bayi jelek itu adalah sebagian kecil dari pikiran-pikiran nggak beres yang tadi gue bilang, yang mana kemudian berhasil gue bungkus sebagai dalam bentuk komedi gitu. Yang mana itu berangkat dari betapa gedeknya gue setiap kali ngeliat ada bayi jelek atau ketemu sama bayi jelek. Orang tuanya itu selalu punya kecenderungan untuk mempromosikan anaknya sebagai kayak bayi yang paling lucu sedunia. Dan itu tuh dan gue kayak merasa pengen banget bilang ke orang tuanya tuh kayak anak lu nih kalau lu banting sampai mampus juga nggak akan ada yang rasa kehilangan gitu. Bahkan ini termasuk lu. You're actually doing yourself a favor. But of course I realize that it's socially unacceptable to say that, to say such thing. Jadi maka ketika gue bungkus itu dalam bentuk komedi, it's really cathartic in so many ways. It really helps me to release the stress of having such thoughts gitu. Dan itu berlaku juga ke materi-materi gue yang lain gitu. Dan kalau kata Bung Danet, beat bayi jelek tuh bukan beat gue yang paling jahat gitu di antara beat gue yang lain. Ya mungkin karena beat bayi jelek tuh udah jadi semacam tanda pengenal gitu atau kartu nama gitu. Dimana gue berharap lewat beat itu sendiri penonton udah bisa dapat bayangan akan seperti apa set gue ke belakang nanti gitu. Jadi kalau nantinya mereka cocok
kalau ternyata mereka cocok sama warna komedi yang gue tawarkan, ya ayo lanjut. Kalau enggak ya nggak apa-apa, gue persilahkan untuk keluar dulu, terus nanti balik lagi buat nonton penampil yang setelah gue gitu. Ya, I tend to make things simple regarding to them. Oke, apakah lo punya batas atau mau membatasi diri untuk tidak terlalu buas dalam berkomedi, atau menjadi terkenal dan mendapat banyak uang bukan tujuan lo melakukan stand up sehingga batas berkomedi menjadi tidak penting? Justru karena komedi kemudian tidak lagi menjadi gue tidak menjadikan stand up komedi sebagai mata pencaharian gue, maka gue kemudian memiliki keleluasaan untuk nulis materi gitu, bahwa gue nggak perlu mempertimbangkan bahwa ini akan laku atau enggak, akan bisa dijual atau enggak, gue nggak akan pertimbangkan, nggak akan ada ganjalan citra yang harus dijaga kalau gue pengen membahas sesuatu gitu. Jadi dan gue sangat menikmati posisi yang demikian gitu. Gue sangat menikmati posisi gue sekarang gitu. Jadi gue nggak mau kayaknya untuk untuk menukar itu gitu. Gue udah bisa, gue sangat menikmati kebebasan ini, terus kemudian gue harus membatas-batasi. Gue rasa enggak deh gitu. Ya. Ini juga good one. Apa pendapat lu tentang polisi moral dalam dunia komedi? Emang ada ya polisi moral di dunia komedi? Banyak. Ya menurut gua, aduh gimana ya mau jawabnya? Fuck it, let's just dive into it, alright? I don't care. Menurut gua ironis aja gitu. That it used to be us against them gitu, us against those people, tapi makin kesini rasanya kayak it's us against each other. Gue gak ngerti apa penyebabnya, apa mungkin karena kebanyakan stand up comedian tuh berangkat dari bunch of nobodies yang berusaha menemukan tempatnya lewat stand up comedy, yang mana gue I'm genuinely glad if they get to the promised land. Cuman mungkin kemudian setelah mereka udah nyampe di tanah yang dijanjikan tuh masih harus jadi polisi moral, karena rasa-rasanya tuh sense of achievement yang mereka dapat tuh belum cukup untuk nambah ketiadaan sense of achievement itu di hidupnya. Lalu I don't know. Ya tapi apapun alasannya, kita cuma bisa menerka-nerka apa alasannya gitu, cuma bisa nebak-nebak apa alasannya. Cuman kalau gue sih ngerasanya it's really out of place kalau lu mau jadi polisi moral di ranah komedi gitu. I mean of course it's all yours, it's your right gitu, itu hak lu kalau mau jadi apapun, mau menjadikan komedi sebagai apapun gitu, sebagai media politis lu atau apa gitu, agenda lu, menuliskan agenda apapun ya emang terserah lu. Cuman ya I personally think it's really out of place for you to do that in comedy, dan ya bersiap aja untuk mendapat penolakan gitu, karena nggak semua orang akan mau mengikuti standar moral lu gitu. Gitu deh. Nah, sangar kan? Lo udah denger juga sedikit penjelasan dari Beat by Jelek, di mana beat tersebut adalah beat teraman dari AB. Gue jamin, kalau lo emang penonton yang susah melihat kenyataan, lo adalah bagian dari penonton yang keluar saat AB tampil. Gak apa-apa lah, kan gak semua orang bisa tabah melihat jalan hidupnya. Terima kasih sudah menyaksikan Untung Sport. Jangan lupa follow Twitternya Abraham_PS untuk tahu sedikit pemikiran dari komika sangar ini. Dan seperti biasa, salam anti polisi moral.